Kakak Irek, Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok Tribun Timur edisi cetak akan turun dengan berita PSM Makassar tentang jadwal pramusim Liga Pramusim jadwal pramusim PSM Makassar. Pada bulan Juni mendatang PSM Makassar akan sibuk dengan 2 turnamen. Yang pertama adalah turnamen Piala Presiden. Iya. Yang kedua dia juga akan mengikuti AFC Cup Wish. di Malaysia. Pramusim tawa? Pramusim ini Piala Presiden ini adalah akan digelar pada 11 Juni bulan depan. Ya, 11 Juni. Tadi PSSI PT Liga Indonesia baru sudah melakukan drawing drawing tentang Liga Pramusim Grup. drawing grup untuk turnamen pramusim ini. Ya. PSM Makassar sendiri berada di grup D. Yang akan Sama. bertemu dengan RMFC. Wih. Ini tim kuat ini. Kemudian Persikabo, tim kuat. Kediri. Kemudian Persik Kediri. Nah, sementara yang grup neraka itu sebenarnya ada di semua sih grup neraka. Iya. Tapi mungkin perhatian kita mungkin akan tertuju kepada Persib Bandung, kemudian tim-tim baru yang berpromosi, Rans Cilegon, dan Persis Solo dan Dewa United. Terus untuk PSM ini sebenarnya turnamen pramusim ini merupakan ajang pemanasan ya sebelum memasuki Liga 1. Iya. Sekaligus juga untuk menguji kemampuan pemain-pemain yang baru direkrut oleh manajemen PSM. Iya. Pelatih PSM sendiri Bernardo Tavares menganggap turnamen pramusim ini sangat serius. Nah, dia bisa melihat komposisi pemain yang ideal yang akan diturunkan nanti ketika mengikuti AFC Cup dan Liga 1. Khususnya untuk pemain asing yang akan direkrut nanti ini, 2 pemain asing yang baru akan direkrut. Karena kan sudah 2 pemain asingnya, jadi kan nanti ada 4 pemain asing. Sekarang sudah 2, Belgium Pulim sama Everton dan Everton ya. Iya. Ya. Jadi kalau untuk menghadapi RMFC mungkin tidak ada masalah dengan PSM Makassar. Iya. Mereka sudah saling pernah bertemu dan saling mengalahkan. Iya. Ya, termasuk juga Persikabo dan Persik Kediri. Jadi saya yakin nantinya Bernardo Tavares sudah punya skema untuk mengalahkan tim-tim dari Jawa ini. Yes. Kemudian untuk persiapan AFC nanti Bernardo Tavares juga memberi sinyal masih akan merekrut pemain lokal yang paling berkualitas. Iya. Yang menurut Bernardo hasil dari uji coba melawan Semarang kemarin, PSS Semarang itu dengan berakhir kekalahan buat PSM 2-1, dia melihat ada celah di pemain lokal yang dianggap belum bisa menjadi penyeimbang terhadap pemain-pemain senior PSM. Jadi mungkin dia akan merekrut lagi, dia akan mengusulkan ke manajemen untuk merekrut lagi pemain-pemain yang dianggap berkualitas. Siapa pemain-pemain itu? Kita tunggu saja. Yes. Untuk jadwal kick off turnamen pramusim ini akan dimulai pada tanggal 11 Juni dan berakhir pada 17 Juli. Tentu ini nanti akan bertabrakan dengan AFC Cup. Betul. PSM nanti jadi. Apa strateginya? Tadi Bernardo mengatakan kemungkinan kalau misalnya ada jadwalnya antara jadwal AFC Cup dengan Piala Presiden yang berbenturan yang atau bersamaan, kemungkinan tim ini akan dibagi 2. Entah nanti siapa yang akan masuk ke tim 1, tim 2 untuk Liga untuk FC dan masuk untuk Piala Presiden. Nanti itu akan dirumuskan setelah ada jadwal resmi pertandingan kedua kesebelasan, kedua turnamen ini. Iya. Itu mungkin untuk PSM Makassar. Sedangkan untuk berita daerah
berita daerah itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang berkunjung ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Iya. Dia ingin melihat progres pembangunan rel kereta api. Jadi Iya tahu. warga Sulawesi Selatan tidak perlu khawatir lagi. Tidak lama lagi kereta api dari Baru ke Makassar akan terhubung. Jadi sementara ini hanya dipakai di Baru Pangkep. BPKA sementara menyelesaikan pembangunan rel kereta api dari Baru ke Pangkep, khususnya ke pabrik semen Tonasa. Pabrik semen Tonasa ini penting karena untuk mengangkut logistik dari semen Tonasa ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Setelah itu nanti akan ada pembangunan rel kereta api dari Pangkep ke Maros, kemudian Maros ke Mandai, Maros ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan nanti akan terhubung dari Pangkep, dari Baru sampai langsung ke Bandara Hasanuddin, khusus untuk pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang. Kemudian yang kedua, berita tentang Bandara Sorowako, ya, di Luwu Timur. Kan setelah penyerahan bandara dari PT Vale ke Pemprov Sulteng, pertanyaan berikutnya adalah apa langkah Pemprov selanjutnya? Ya. Kayak tadi DPRD Luwu Timur mengusulkan supaya banyak orang yang datang ke Luwu Timur. Jadi DPRD Luwu Timur mengusulkan agar Pemprov dan Pemkab Luwu Timur mensubsidi tiket pesawat dari Makassar ke Luwu Timur atau dari Luwu Timur ke Makassar sebaliknya. 75%. Tujuannya adalah supaya banyak orang datang ke Luwu Timur. Iya tahu. Nah, kenapa begitu? Karena di Luwu Timur, menurut DPRD Luwu Timur, di Luwu Timur itu banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya ya Danau Tauti yang terkenal dengan keindahan alamnya. Iya. Jadi pada intinya berapa persen subsidinya itu nanti akan dibicarakan dengan Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur. Betul. Itu mungkin berita tentang Luwu Timur. Kemudian yang berikutnya adalah berita tentang di Toraja Utara beberapa waktu lalu ini ada penangkapan 5 orang anak ABG, Poca. Kenapa kok dong? ABG masih duduk di bangku SMP. Iya. Mereka ini ditangkap karena mencuri sepeda motor, Poca. 6 per motor itu bukan motor kecil, motor besar semua, rata-rata motor besar. Motor trail yang dicuri. Kenapa? Katanya kalau biasanya kan pencuri itu mencuri motor untuk dijual, tapi ini tidak. Dipakai? Dia mau pakai memang. Tahu. Kali dia jadi motor itu di Sulawesi diincar. Modusnya itu diincar pagi-pagi sampai siang, kemudian pada malam hari dia ikut terus. Nah, malam hari dia pakai kunci ganda baru dia curi motor itu. Jadi kemarin sudah ditangkap di rumahnya masing-masing beserta 5 motor yang dicuri itu. Dikasih nanti. Dan sudah dipreteli sama Poca. Iya, kasalin preteli sih dia. Itu anunya. Jadi polisi minta kepada warga yang memiliki motor-motor besar tolong dijaga baik-baik karena banyak yang ngincar sih. Itu saja mungkin bertanya. Terima kasih. Kalau mau berita selengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Senin 30 Mei 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.